pagi, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan seputar cerita penyakit ninja lagi. Tapi sebenarnya ini jarang terjadi pada ninja. Ini bisa terjadi di semua motor, karena pada dasarnya memang bagian ini itu cukup rawan untuk rusak. Oke, yang akan Pak Ustadz bahas di video ini adalah tentang namanya ronsel atau hose clutch. Nah, kali ini jadi belakang saya ini itu ninja yang kemarin masang selang ABS. Nah, kali ini PR-nya adalah yaitu pergantian dari ronsel. Nah, rusaknya hose clutch itu tanda tanya seperti apa nanti Pak Ustadz akan berikan. Tonton selengkapnya tentang video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sebarkan ilmu, semoga bermanfaat. Oke, jadi simptomnya itu seperti apa sih kalau misalkan clutch itu, hose clutch-nya itu rusak? Itu tanda tanyanya seperti ini. Jadi ketika diganti gigi, bisa kalian lihat sendiri, itu dia menimbulkan hentakan, baik ganti gigi dari atas maupun ganti gigi yang ke bawah. Jadi upshift maupun downshift itu akan menimbulkan getaran. Jadi crack seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Ketika dirasakan itu dia ada hentakan, baik ketika upshift maupun downshift, dan rasanya itu cukup berasa. Jadi ada dek seperti itu ya. Ya, nanti kita coba cek, bongkar kondisi dari hose clutch-nya itu seperti apa. Oke, pertama yang akan kita lakukan seperti biasa, yaitu strip down fairing dari motornya. Jadi fairingnya kita lepas dulu semuanya. Setelah terlepas, kita tinggal buka outer clutch cover atau tutup cover bagian luar ini ya. Jangan lupa siapkan tampungan oli. Ini supaya nggak bercecer aja. Nah, perlu diketahui untuk motor 250 yang silindernya di atas 1, silinder 2, silinder 4, silinder berapapun itu sebenarnya tidak ada oli pada bagian sini, karena olinya itu mereka tertampung di pen ya, di bagian ini. Jadi kalian nggak usah khawatir misalkan nanti olinya berkurang atau apa. Jadi nggak beda lah kayak motor-motor 1 silinder itu, dia ketika dibuka maka olinya akan langsung bercecer, sedangkan ini tidak. Bisa dilihat, jadi memang tidak ada tumpahan oli. Kalau motornya itu yang multi silinder itu tidak ada tumpahan oli karena ada itunya ya. Tapi sebenarnya patokannya itu lebih ke filter oli kalau saya. Jadi kalau motor filter olinya di luar seperti ini ya, itu dia tidak akan mengalami tumpah oli. Tapi kalau filter olinya itu di dalam, misalkan biasanya di bagian sini atau di sini atau di sini, itu dia akan tumpah olinya. Ya, ngomong ketawa ke bapakmu, aduh. Nah, ini adalah rumah kopling dari yang slipper clutch. Ini sedikit pengetahuan aja, untuk yang versi Ninja slipper clutch itu dulunya keluar yaitu Ninja, namanya Ninja SE. Ninja SE adalah versi 250-nya dari Ninja 300, karena kalau di luar negeri Ninja 300 itu semuanya udah slipper clutch. Nah, cukup kan Mas? Tutup aja. Nah, ini sistem dari slipper clutch adalah seperti ini. Dia itu mereng. Ininya itu mereng. Kalau pada umumnya dia kan lurus seperti ini. Nah, ini mereng. Jadi untuk lebih gampang pada pergantian giginya. Nah, yang kedua, kalau Ninja yang slipper clutch itu kampas koplingnya itu ada yang kecil seperti ini. Kalau yang lama itu kan besar semua seperti ini.
Kalau yang sliver clutch itu kecil, ada yang kecil itu jumlahnya itu 2 biji, sedangkan yang besar itu jumlahnya ada 3. Karena ini motornya itu kalau shifting itu geledek-geledek. Nah tuh. Nah ini yang bikin kopling itu nggak bisa halus, alias geledek-geledek. Jadi ada hentakan seperti ini ya. Ini buat kalian yang biasanya para Willy itu efeknya seperti ini ke rumah kopling ya. Oke, jadi ini udah berhasil dilepas. Ini yang lama ya. Dan ini yang baru. Ninja 250 dia tidak memakai bearing seperti CBR. Dia hanya pakai seperti metal ini. Ini yang warnanya kuning-kuning ini. Sebagai pelicin dia pakai oli. Jadi tidak seperti CBR ya. Jadi kemungkinan kocaknya itu akan kecil. Ini udah terpasang. Ini tinggal tahap penyelesaian ya, kita pasang semua rangkai semua dulu. Beda nggak sempat ditutup? Hah? Beda. Ini jangan oleh latihan. Ora oleh tangan saya kira oleh loh. Satu mulai kono. Oh, dibuka. Kuat. Ning sing ngladang kan ra ono Caca. Kalau sing bar tiba. Ini udah selesai dirangkai, ini juga udah dipasang. Tadi nggak sempet ke video karena Pak Ustadz kedatangan motor lain, jadi nggak bisa video bagian penutupan ya. Nanti sih motornya sama aja kayak yang lepas, cuma kayak gitu aja. Kalau ronsel udah diganti, shiftingnya udah nggak jedak-jeduk lagi, jadi begitu. Nah, untuk total habisnya, kalau ronselnya itu baru, kalian beli di Kawasaki itu price listnya itu 1,8 juta yang dihabiskan itu. Untuk part lain itu tidak perlu diganti, misal kayak apa, packing, karena packingnya Ninja itu bukan terbuat dari kertas, jadi bisa dipakai lagi. Nah, untuk oli tidak ada karena seperti yang tadi saya bilang, olinya itu dia nggak tumpah karena dia masuknya ke dalam oil pan yang ada di bawah sana ya. Oke, jadi demikian semua prosesnya seperti itu. Ini tadi udah saya coba, udah nggak jedak-jeduk lagi, shiftingnya udah smooth, sudah enak. Oke, jadi demikian tentang sebuah penyakit yang akan dialami oleh semua motor kopling, yaitu ronsel. Nah, kalian kan mungkin penasaran penyebab dari ronsel rusak itu kenapa? Kalau sepengalaman Pak Ustadz, penyebab dari ronsel rusak adalah penggunaan. Kalian suka Willy itu akan menyebabkan ronsel cepat rusak. Yang kedua adalah misalkan kalau kita sering melakukan engine brake. Jadi motor yang untuk race penggunaannya itu berat, dia heavy duty, dia harus ganti secara cepat, shiftingnya secara cepat, engine brake-nya harus cepat. Itu juga akan memperpendek umur dari ronsel atau hose clutch ini ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengalami kopling di mana kalian ganti gigi baik upshift maupun downshift, dia ada suara jeduk-jeduk, jadi ada tendangan, itu adalah ronselnya sudah rusak. Tapi untuk jika kalian ke bengkel, kemudian bengkel tersebut ngomong kalau untuk diganti karet ronselnya, motor kalian itu cc-nya 250, 600, 1000, 400, pokoknya di atas 250, itu kalian berhak ngomong bahwa tidak ada karet di dalam rumah kopling, boleh protes kalau di situ tidak ada. Mungkin itu akan memakan banyak biaya, tapi memang itu harus ganti, karena kalau tidak diganti itu akan merusak part yang lainnya, seperti namanya gearbox yang di bawah di dalamnya itu bisa ikutan rusak.
Jadi demikian video kali ini tentang Ronsel di Ninja ya kan. Untuk CBR sudah ada sebelumnya, untuk CBR 250 yang CB udah ada. Nanti untuk motor lain kalau misalkan ada, nanti Pak Ustadz video lagi. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.